Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari wabah virus corona ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang perawatan daripada VoIP. Ya. Jadi sebelum kita bicara ke perawatan, mari kita ingat tentang cara kerja daripada VoIP dulu. Jadi seperti pada gambar yang ada di slide. Jadi untuk membuat VoIP itu syarat-syaratnya yaitu misalkan ini kita membuat jaringan VoIP antara di sekolah dan di rumah kita. Jadi syarat-syarat yang wajib dipenuhi yaitu misalkan satu, di rumah kita sudah terkoneksi dengan internet. Ya. Kemudian supaya kita connect internet, kita berlangganan kepada salah satu ISP yang ada di Indonesia, yaitu misalkan PT Telkom. Kemudian kita diberi adalah sebuah modem. Nah, setelah dari modem, outputnya modem bisa dibawa ke wireless router. Dari wireless router kita ke VoIP phone adapter. Jadi alat ini fungsinya adalah untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Ya. Jadi misalkan ini ada dua, misalkan ini di rumah saya, kemudian jaringan internet yang ini ada di sekolah. Jadi di rumah saya atau di rumah Anda sudah mempunyai internet dengan topologi seperti ini, dan di sini ada VoIP phone adapter. Jadi dia ini sebuah peralatan yang digunakan untuk mengkonversi atau mentranslate dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Ya, kemudian terhubung dengan internet. Ya, jadi di sini nanti jaringannya bisa lebih dari satu atau bisa menghubungkan dari banyak jaringan. Kemudian yang ada di sekolah juga berlangganan sebuah internet. Misalkan dari salah satu ISP, misalkan yaitu Telkom. Ya, sama topologinya. Jadi dari internet menuju modem menuju ke wireless router, kemudian di sini adalah sebuah komputer yang sudah disetting server VoIP. Ya. Kemudian di sini ada dual phone, maksudnya dual phone ini bisa telepon analog, bisa digital. Kemudian ini ada void headset. Jadi nanti simulasinya cara kerjanya yaitu misalkan dari jaringan komputer rumah saya dengan pesawat telepon tradisional, saya mendial nomor telepon ini. Ya. Misalkan di sini rumah saya ini nomornya 111, di sini nomornya 112. Kemudian saya dial 11 atau 222. Nah, kemudian sama VoIP phone adapter itu apa yang saya kirimkan dia dirubah menjadi sinyal digital. Kemudian melalui internet dia akan dikirimkan ke sini. Akhirnya kita di sini bisa saling berkomunikasi antara jaringan ini dengan jaringan yang ada di sini. Jadi seolah-olah suara yang kita kirimkan nanti ditumpangkan di paket data ini supaya sampai ke sini. Gitu. Otomatis dalam pelajaran ini nanti untuk perawatan daripada VoIP yang jelas nanti kita harus belajar bagaimana perawatan hardware-nya dan bagaimana perawatan software-nya. Ya, jadi nanti perawatannya dibagi dua, ada perawatan hardware dan ada perawatan software. Ya, jadi kalau hardware ya hampir sama seperti
di perakitan komputer. Ya, komputer itu juga harus dirawat. Jadi mulai dari perawatan power supply-nya, kebersihan dari heatsinknya, ya. Jadi kemudian di dalam casing ini dipastikan sirkulasi udaranya lancar, ya. Salah satunya itu. Ya, oke, dari sini. Setelah itu next ke kesimpulannya. Berikutnya VoIP 2. Ya, ini saya rangkum. Ya. Cara kerja VoIP, jadi yang satu, cara kerja dasar daripada VoIP, mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Jadi maksudnya itu begini. Jadi supaya jaringan di rumah saya dan di komputer contohnya tadi itu bisa saling berkomunikasi jika dia memiliki media yang sama. Ya, seperti saya orang Jawa, kemudian saya akan berkomunikasi dengan orang Madura. Kalau kita tidak menggunakan bahasa yang sama, otomatis tidak bisa berkomunikasi. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau saya akan berkomunikasi dengan orang Madura, yaitu harus menggunakan, kalau satunya Jawa, satunya Madura, ya tidak bisa nyambung, tidak bisa berkomunikasi. Tapi kalau orang Jawa dengan orang Madura, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, ya akhirnya nanti bisa nyambung. Jadi bisa berkomunikasi dengan bahasa tertentu yang sama, atau kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa, ya, asalkan orang Madura bisa bahasa Jawa, atau kita pakai bahasa Madura, di sana juga pakai bahasa Madura. Jadi intinya memakai bahasa yang sama. Kemudian 2, mengubah sinyal. Jadi sebelum dikirim data yang berupa sinyal analog dirubah ke bentuk data digital dengan ADC, analog to digital converter. Kemudian ditransmisikan dan di penerima dipulihkan kembali menjadi data analog dengan DAC. Ya, jadi dengan kalau ADC analog to digital, kalau DAC digital to analog converter. Ya. Kemudian yang berikutnya, perangkat yang digunakan. Syarat-syarat dasar untuk mengadakan koneksi VoIP adalah komputer yang terhubung ke internet mempunyai sound card yang dihubungkan dengan speaker dan mikrofon dengan dukungan software khusus. Kedua, pemakai komputer bisa saling terhubung dalam koneksi VoIP satu sama lain. Dan yang keempat, perkembangan perangkat VoIP tidak hanya berbentuk komputer yang saling berhubungan, tetapi peralatan lain seperti pesawat telepon biasa terhubung dengan jaringan VoIP, jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP, memungkinkan berhubungan dengan PABX atau jaringan analog telepon biasa. Nah, ini berikut tadi, ini cara kerja daripada jaringan VoIP. Ya, berikut keuntungan daripada VoIP. Ya, apa sih kita untungnya belajar VoIP? 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Ya, penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Jadi sebetulnya
Untuk VoIP ini hampir sama dengan yang kita gunakan saat ini, seperti kita komunikasi lewat WA, lewat Line, atau mungkin media sosial yang lain. Jadi kalau zaman dulu kita berkomunikasi dengan orang lain masih mikir-mikir. Nah, yang mau kita telepon itu menggunakan SIM card yang sama atau tidak. Nah, tapi sekarang dengan adanya komunikasi lewat jaringan internet, akhirnya manusia tidak memikirkan di sana SIM cardnya sama atau tidak, itu tidak peduli. VoIP juga demikian. Dan yang berikutnya, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon. Nah, ini tadi sudah. Yang keempat, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada dengan disambungkan dengan PBX yang ada di kantor. Keuntungan yang kelima, variasi penggunaan peralatan yang ada, misalnya dari PC sambung ke telepon, IP telepon, headset. Ya, itu demikian keuntungan-keuntungan daripada VoIP. Jadi untuk materi hari ini anak-anak bisa mempelajari perawatan. Tadi sebelumnya tadi kita bahas sedikit tentang cara kerja VoIP, kemudian keuntungan daripada pemakaian VoIP. Oke, untuk video saya sementara sampai di sini dulu. Nanti disambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.